dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang sedang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah seorang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu ini yang terambil dari Galatia 3 ayat 28, demikian bunyinya. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Mari kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kasihan
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa kami. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini ya Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Tugas pelayananmu, giatlah pada minggu ini yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Kita baca secara responsorial. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, inilah kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya
sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi kita bersama-sama. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom Amanginang. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta Jemaat Minggu 16 November 2025. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu 22 setelah Trinitatis dengan topik khotbah Tuhan mengasihi segala bangsa. Dihaholongi Jehovah dosa luhut bangsa. Maliaki 1 ayat 1-6. 2. Persembahan diakoni. Pada hari ini Minggu 16 November 2025 di ibadah pukul 7, pukul 9.30 dan pukul 17
kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni Huria. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. 3. Anak lahir. Hari Rabu 12 November 2025 telah dikaruniakan seorang anak laki-laki di keluarga Albert Mangaraja Tua Parulian Samosir, Claudia Cindy Angelica Boru Hutahuruk. Alamat Jalan Sadar Raya nomor 79 Ciganjur Jagakarsa, Week 5. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 4. Perayaan Kebangkitan Kaum Bapak. Pada hari ini Minggu 16 November 2025 dalam ibadah pukul 9.30 WIB diadakan puncak perayaan Kebangkitan Kaum Bapak. Setelah warta ini diberikan kepada Ketua AMA dan Ketua Perayaan Kebangkitan Kaum Bapak untuk menyampaikan kata sambutan, dilanjutkan dengan paduan suara AMA dan doa syafaat. Dan setelah ibadah minggu selesai, panitia akan memberikan hadiah untuk juara lomba bantuan sosial dan apresiasi. 5. Persembahan kasih. Gereja kita telah menerima persembahan kasih dari NN berupa bunga altar dan juga dari NN berupa keyboard PSR S970, amplifier, keyboard Roland, ampli drum NUX, gitar Kod Nylon, kabel jack 6 meter, wig wireless, dan drum elektrik 450. Para halado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 6. Bajar Sekolah Minggu. Dalam rangka mendukung program kerja sekolah minggu yaitu Natal, maka hari ini Minggu 16 November 2025 akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bajar setelah ibadah pukul 7 dan pukul 9.30. 7. Rapat Panitia Natal Umum HKBP Mampang Prapatan. Pada hari ini Minggu 16 November 2025 pukul 12 di GSG akan diadakan Rapat Panitia Natal Umum HKBP Mampang Prapatan. Diberitahukan kepada seluruh panitia agar dapat mengikuti rapat tersebut. 8. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Prapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Prapatan yang terlampir di dalam warta. 9. Partangyangan Week. Hari Selasa 18 November 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 1 di Tuan Rumahi Keluarga Nyonya Tampu Bolon A Mutiara Boru Siahaan di GSG. Week 3 di Tuan Rumahi Keluarga A Sitanggang Boru Sihotang di Jalan Kalibata Tengah nomor 53 Kalibata. Week 5 di Tuan Rumahi Keluarga F Panjaitan Boru Simbolon di Jalan Gandaria 6 nomor 39 Jagakarsa. 10. Penutupan kebaktian week dan kategorial di tahun 2025. Pada hari Kamis 20 November 2025 pukul 19.30 WIB bertempat di gereja akan diadakan penutupan kebaktian week dan kategorial di tahun 2025. Untuk itu diharapkan kehadiran semua yang akan mempersembahkan kor week 1, 2, 3, 4, 5, PS Maranatha, seksi remaja Naposo, seksi AMA, seksi lansia dan seksi perempuan. Sehubungan dengan acara ini, maka untuk jadwal sermon Parhalado di hari Kamis 20 November 2025 akan dilaksanakan pukul 18.30. 11. Minggu akhir tahun gerejawi. Pada hari Minggu 23 November 2025 adalah minggu akhir tahun gerejawi. Ibadah dilaksanakan seperti biasa pukul 7, pukul 9.30, pukul 17. Dan sekaligus peringatan akan orang yang meninggal dalam 1 tahun gereja ini. 12. Surat piagam penghargaan dan plakat Growing Church Award. Sehubungan dengan pesta puncak tahun transformasi HKBP Distrik 8 Jakarta, HKBP Mampang Prapatan menerima surat dan piagam penghargaan dan plakat peringkat ketiga sebagai gereja yang berhasil meningkatkan kehadiran jemaat dan capaian sentralisasi
ke BPSK HKBP atau Growing Church Award periode April sampai Oktober 2025. 13. Sinode Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Hari Selasa 18 November 2025 di Detavia Heritage Hotel akan berlangsung Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sinode distrik ini akan diikuti oleh Pendeta Resort, Pendeta Robert S. Pandiangan, Utusan Sinode Agung Sintua Res Roberto Sinurat, Utusan Sinode Distrik Unsur Sintua, Sintua P. Raja N. Manulang dari HKBP MT Haryono, dan Utusan Sinode Distrik Unsur Warga Jemaat Nyonya Siregar Lince Boru Samosir. 14. Amplop renovasi rumah dinas Huria. Pada hari Minggu 23 November 2025, kita akan memberikan amplop perbaikan rumah dinas Huria untuk mendukung program Pokja renovasi. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan syukur atau sumbangan dapat mentransfer melalui QRIS Pokja yang tercantum di halaman terakhir warta. 15. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 30 November 2025 akan dilaksanakan Sakramen Baptisan Kudus bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui Sintua Week masing-masing. 16. Laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi rumah dinas Huria terlampir dalam warta pertanggal 15 November 2025. 17. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit, Amang Nata Desmanik, Amang Pesta Robert Siahaan, Amang Sihol Ambarita, Amang Buha Hasudungan Silaban, Amang Sintua MG Huta Julu, Inang Nyonya Deborah Sitanggang Boru Sihotang, Jemer Karo-Karo, Michael Jordan Marbun, dan Inang Nyonya Pardosi, Flora Berliana Boru Tamba. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 18. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 19. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 20. Keuangan. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Padanya aku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah untuk kita di hari Minggu ini tertulis di kitab Maliaki pasal 1 ayat 1 sampai 6. Maliaki pasal 1 ayat 1 sampai 6, saya akan membacakan untuk kita semua. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaran Maliaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu saudara Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun bagi serigala betina. Apabila Edom berkata, kami telah dihancurkan, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, mereka boleh saja membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Orang akan menyebutnya negeri kefasikan dan bangsa yang dimurkai Tuhan selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar melampaui wilayah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah rasa hormat kepadaku? Jika aku ini Tuan, di manakah rasa takut kepadaku? Firman Tuhan semesta alam kepadamu, kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, bagaimanakah kami menghina namamu? Demikian nats khotbah. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, keraguan adalah bagian umum dari pengalaman manusia. Bahkan di kalangan tokoh-tokoh Alkitab juga
ada yang ragu tentang kasih Allah dalam kehidupan mereka ketika mereka menghadapi pencobaan atau kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Nats ini adalah bagian perjalanan bangsa Israel ketika pulang dari pembuangan, dari pengasingan. Mereka melihat ternyata Yerusalem, setelah mereka pulang, yang mereka pikirkan adalah Yerusalem itu sudah akan baik. Ternyata setelah mereka pulang, tembok Yerusalem itu belum dibangun, masih hancur, dan kehidupan perekonomian harus ditata dari awal. Jadi disinilah mereka mulai meragukan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Amang dan Inang, Nabi Malyaki adalah nabi terakhir dalam perjanjian lama, dan bentang perjanjian lama ke perjanjian baru adalah 400 tahun. Jadi sepanjang 400 tahun Allah tidak berfirman kepada bangsa Israel. Bangsa Israel kemudian, atau orang Yahudi kemudian Allah berkomunikasi dengan mereka itu saat di mana Allah melalui malaikat datang menjumpai Zakaria yang mau memberitahukan tentang kelahiran Yohanes. Kita bayangkan 400 tahun Allah tidak berbicara, dan bahkan nabi terakhir adalah Nabi Malyaki. Jadi ini menunjukkan kondisi bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, dan di dalam kekerasan hati mereka terhadap Tuhan, Allah berdiam tetapi bukan tidak mengasihi mereka. Amang dan Inang, ketika bangsa Israel meragukan Allah kemudian berbicara melalui Malyaki, dikatakan di ayat 2, bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu saudara Yakub? Jadi ada keraguan bagi mereka bahwa Allah itu tidak mengasihi. Allah tidak mengasihi mereka. Jadi Allah kemudian melalui Malyaki menerangkan bagaimana Allah tetap mengasihi bangsa Israel walaupun Edom atau keturunan Esau kelihatannya berjaya, tetapi Allah akan menghukum, akan meruntuhkan bangunan atau akan meruntuhkan kejayaan mereka. Jadi bangsa Israel itu membandingkan diri. Tetapi Amang dan Inang, Edom di dalam kejayaannya tidak akan pernah memiliki kemakmuran. Mengapa? Karena Edom adalah keturunan dari Esau. Esau adalah orang yang, mengapa Allah menolak Esau? Mengapa Allah menolak Edom? Allah menolak Esau dan Allah menolak Edom keturunannya karena Esau merendahkan berkat kesulungan. Jadi Allah menghukum Esau. Mengapa Allah mencintai, mengasihi Yakub? Yakub kan penipu sebenarnya. Yakub itu banyak melakukan dosa, tetapi Allah tetap mengasihinya. Esau itu dihukum Allah bukan karena menjual latar belakangnya, bukan karena menjual hak kesulungannya, tetapi Esau merendahkan berkat kesulungan. Amang dan Inang, kalau di Kejadian 25 ayat 32 dikatakan, sahut Esau, lihat aku nyaris mati, apa gunanya hak kesulungan itu bagiku? Jadi berkat Tuhan itu pindah dari Esau adalah karena dia merendahkan berkat Tuhan, berkat kesulungan. Amang dan Inang, ini mengingatkan kita, hati-hati dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita tolak dan jangan kita rendahkan. Karena ketika itu berpindah dari kita, kita mungkin tidak akan menerimanya lagi. Amang dan Inang, di dalam nats ini kita melihat bagaimana Allah menunjukkan pengasihannya kepada bangsa Israel walaupun mereka melakukan dosa, dan Allah menghukum mereka ke pembuangan. Hukuman atau pembuangan ke Babel bukanlah hukuman yang kekal, tetapi justru mereka dibentuk Allah memiliki identitas. Mereka diingatkan kembali identitas mereka adalah milik Allah. Mereka diingatkan Allah kembali bahwa melalui mereka Allah menyelamatkan bangsa.
Jadi sesungguhnya bangsa Israel adalah bangsa yang tegar teguk dan mereka adalah orang yang sering jatuh bangun, tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Bahkan Amang dan Inang di dalam kitab Maliaki dipaparkan, walaupun Allah sudah membawa mereka kembali ke Yerusalem dan Allah menunjukkan pengasihannya, tetapi di ayat 6, di ayat 7, ayat 8 dikatakan mereka kembali dengan sifat yang lama. Jadi di ayat 6 itu sudah diingatkan oleh Maliaki, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah rasa hormat kepadaku? Jika aku ini Tuhan, di manakah rasa takut kepadaku? Firman Tuhan. Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, bagaimana kami menghina namamu? Ternyata Amang dan Inang di ayat 7 dan ayat 8 mereka memberikan persembahan asal persembahan. Di ayat 8, apabila kamu membawa seekor binatang yang buta untuk dipersembahkan, bukankah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, bukankah itu jahat? Di satu sisi mereka menuntut Allah tidak mengasihi kami ketika Allah mengatakan bahwa Allah mengasihi, tapi mereka tetap hidup di dalam keberdosaan mereka. Bahkan di pasal 3 juga dipaparkan Amang dan Inang bagaimana bangsa Israel hidup kawin campur dan perceraian, marak perceraian. Bagaimana mungkin bangsa Israel menuntut Allah dan meragukan kasih Allah, tetapi justru mereka sendiri tidak membenahi diri. Amang dan Inang melalui firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita semua. Yang pertama, Amang dan Inang, Allah mengasihi kita semua. Dan inisiatif mengasihi bukan datang dari manusia, tapi inisiatif mengasihi berasal dari Allah. Yakub adalah orang berdosa, dia adalah penipu, tetapi Allah merangkulnya. Allah menjadikannya menjadi bangsa yang besar. Allah mengasihi kita lebih dahulu dan kasih Allah itu adalah kekal dan selama-lamanya. Sering kita meragukan Allah di dalam kehidupan kita. Dan biasanya bukti kalau kita ragu terhadap Allah adalah jika kita bimbang dalam kehidupan dan hati kita tidak menentu. Ketika kita bergumul, ketika kita memiliki sakit penyakit, ketika perjuangan hidup kita terlalu panjang dan tidak bertepi, ketika masalah datang dan muncul masalah yang lain, kita mulai ragu apakah Tuhan mendengar doa kita. Maka ciri-ciri orang yang ragu pada Tuhan adalah ketika dia bimbang dan tidak menentu, tidak stabil dalam kehidupan. Yakobus 1 ayat 6 mengatakan, tetapi orang yang meminta harus percaya. Ia tidak boleh ragu-ragu, sebab orang yang ragu-ragu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan ke sana kemari. Orang yang ragu adalah biasanya ia suka meminta bukti fisik. Saya mau contohkan Amang dan Inang, misalnya seorang anak gadis meminta jodoh kepada Tuhan. Ketika dia minta jodoh kepada Tuhan, dia sudah bersama dengan laki-laki, memiliki teman dekat laki-laki, sudah sama-sama dalam keseharian. Ketika dia bergumul dikuatkannya, ketika dia sedang punya masalah dia bersama dengan dia. Tapi ketika dia sudah mau menikah, dia tetap mengatakan kepada Tuhan, Tuhan berikan aku jodoh. Kalau dia ketika Tuhan tetap bersama, ketika Tuhan mendengar doanya, Tuhan memperbolehkan berbagai kejadian dalam kehidupannya. Tapi dia tetap ragu, dia minta bukti kepada Tuhan. Tuhan, kalau dia jodohku, dekatkanlah. Kalau dia tidak jodohku, jauhkanlah. Walaupun dalam keseharian mereka sudah bersama. Dalam kehidupan kita juga dalam bekerja seperti itu Amang dan Inang. Kita memiliki persoalan di pekerjaan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun kita menyelesaikan persoalan, biasanya bantuan Tuhan bukan langsung bantuan yang besar,
tetapi bisa saja dari orang-orang yang tidak kita anggap, orang-orang yang mungkin tidak sepaham, sepekerjaan dengan kita. Tapi melalui mereka Tuhan mau menolong kita. Hanya terkadang Amang dan Inang, kita terlalu ragu, kita menginginkan bukti yang kuat. Tunjukkanlah Tuhan, maunya kita selesai masalah, secepatnya selesai masalah. Maunya kita tidak diproses. Biasanya orang yang ragu sama seperti Thomas. Ketika Tuhan Yesus sudah datang menjumpai, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan murid-murid mengatakan saya sudah berjumpa, tapi dia berkata saya mau melihat bukti khususnya. Saya mau melihat tangan bekas pakuannya. Amang dan Inang, orang-orang yang ragu kepada kasih Tuhan biasanya selalu meminta buktinya mana. Orang yang ragu kepada Tuhan biasanya Amang dan Inang selalu khawatir dan cemas. Orang yang ragu pada Tuhan, dia sudah berdoa tapi tetap khawatir. Dia sudah berdoa tetapi tetap cemas dalam hidupnya. Hati-hati, kita adalah tipe orang yang ragu kepada Tuhan. Karena apa? Karena biasanya kita fokus pada keinginan duniawi atau keinginan pribadi kita. Amang dan Inang, biasanya kita mengukur pengasihan Tuhan, pertolongan Tuhan dengan keinginan kita. Ternyata Amang dan Inang, Alkitab mengatakan bahwa sesungguhnya cara pandang kita, cara bekerja Allah selalu berbeda dengan kita. Maka Amang dan Inang tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah dengan kita. Nats hari ini mengingatkan kita semua, Yakub adalah penipu. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tenguk, yang sering jatuh bangun dalam kehidupan mereka sebagai umat Allah dan dikatakan sebagai umat pilihan. Tetapi apakah Allah menghukum mereka selama-lamanya? Tidak. Ini mengingatkan kita bahwa apapun di dunia ini tidak akan pernah memisahkan kasih Tuhan kepada kita. Allah yang berinisiatif mengasihi kita, bukan kita yang mendekati Tuhan. Allah yang memberikan bukti bahwa Allah mengasihi kita. Apa bukti Allah mengasihi kita? Bukti Allah mengasihi kita, 1 Yohanes 4 tadi mengatakan, Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya kita memperoleh keselamatan. Itu bukti nyata, melebihi bukti-bukti yang lain yang kita butuhkan saat kita membutuhkan kasih setia Tuhan. Amang dan Inang, tidak ada bukti yang terbesar dalam kehidupan, dalam perjalanan manusia selain salib Kristus. Maka perkara apa yang sedang kita hadapi saat ini? Maka persoalan apa yang sedang kita hadapi saat ini? Jangan pernah ragu bahwa Tuhan tidak pernah keliru dalam kasih-Nya dan cara memberikan dengan kita. Hanya kita perlu waktu, hanya perlu percaya kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Amang dan Inang, sepasang suami istri yang sudah menikah selama 30 tahun. Pernah suatu kali, kan saat ini zamannya perayaan ulang tahun ya kan, cara lagi bagaimana ya, lagi boomingnya memberikan surprise. Jadi kalau orang tua dulu kalau belum tentu ingat yang namanya tanggal lahirnya dan tanggal ulang tahunnya. Dan ketika berulang tahun, kalaupun terlewat itu tidak masalah. Tapi sekarang kalau istri atau suami agak lama kasih surprise melalui ucapan selamat ulang tahun, istri akan berkata, tidak cinta lagi kau denganku. Sudah mulai mencari bukti. Sepasang suami istri juga demikian. Sebenarnya mereka adalah kalau kita katakan manusia zaman dulu, karena sudah 30 tahun pernikahan. Tapi karena mereka hidup di zaman Gen Z yang sudah biasa menerima surprise, ketika istri berulang tahun, suami tidak mengucapkan selamat ulang tahun, dia mulai berkata dan meragukan suaminya, kau enggak cinta lagi sama aku Pak. Kenapa?
30 tahun pernikahan loh. Iya, tapi kau nggak bilang selamat ulang tahun denganku, kepadaku. Banyak saat ini yang meminta bukti, tapi kasih Amang dan Inang terkadang tidak memberikan bukti secara fisik. Terkadang tidak memberikan bukti secara fisik, tetapi mungkin melalui perasaan atau melalui doa. Maksud saya bukti fisik tidak harus kue ulang tahun, tidak harus dengan tas, tidak harus dengan makan di restoran. Tetapi bukti kasih adalah ketika dia mau bersama-sama di dalam suka dan duka, jatuh bangun dalam kehidupan. Ketika mereka saling meneguhkan dan menguatkan. Demikianlah Amang dan Inang kasih Allah dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasan atau kesengsaraan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, tak satu pun. Allah mengasihi kita, dan inisiatif itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Allah sama seperti kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Yang kedua, melalui firman Tuhan, Amang dan Inang, kita diingatkan Allah mengasihi kita bukan di dalam kelemahan kita, bukan di dalam kelebihan kita, tetapi Allah mengasihi kita di dalam kelemahan kita. Saat kapan Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Saat kita berdosa. Allah merangkul kita, Allah turun tangan dan menyelamatkan kita. Ketika bangsa Israel mengatakan mereka sudah hancur, justru Allah sepertinya menunjukkan pengasihannya kepada Esau. Tetapi Allah justru mengatakan, kalau mereka membangun, aku akan runtuhkan. Kalau mereka berjaya, aku akan jatuhkan. Tuhan mengasihi kita bukan saat kita memiliki segala-galanya. Tuhan mengasihi kita bukan saat kita berhasil. Tuhan mengasihi kita bukan saat kita sedang memiliki kekayaan. Tuhan akan mengasihi kita dalam keadaan apapun, terlebih Tuhan mengasihi kita dan menjangkau kita, merangkul kita saat kita di dalam kelemahan. Maka Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ini menjadi kritik sosial, kritik agama kepada kita, kepada masyarakat saat ini yang berlomba-lomba narsisnya hanya untuk menarik pandangan orang terhadap dia, bahwa dia adalah orang berhasil. Banyak orang sekarang membuat filter yang wajahnya lah difilter, yang kehidupannya lah dipermak sana sini untuk menunjukkan dia adalah orang yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya Amang dan Inang, kehidupannya sering seperti kuburan. Indah di atas, tetapi di dalamnya hanya tulang-tulang. Banyak orang saat ini berusaha menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berhasil. Banyak orang yang berusaha menunjukkan bahwa dia adalah jaya di dalam segala hal. Tetapi sesungguhnya Amang dan Inang kebanyakan flexing. Hanya menunjukkan, tetapi sesungguhnya realita dalam kehidupannya, dia banyak berhutang sana sini. Dia banyak menipu orang lain. Amang dan Inang, firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Saat lemah, Tuhan merangkul kita. Maka tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi seperti burung yang perkasa, yang bisa terbang kemana-mana. Realitas kehidupan kita jalanilah. Kalau kita lemah, lemahlah. Dan saat lemah, kita ingat ada Tuhan yang merangkul dan mengasihi kita. Allah mengasihi kita bukan karena kelebihan kita, tetapi Allah mengasihi kita karena kita adalah orang-orang yang perlu dikasihi. Yang terakhir, yang ketiga, melalui firman Tuhan hari ini, Amang dan Inang, Allah mengasihi dunia, Allah mengasihi bangsa lain. Kalau melalui nats ini kita berpikir bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Allah. Tapi mengapa bangsa Edom? Mengapa bangsa Edom, bangsa lain tidak dikasihi Allah? Amang dan Inang,
Dunia dikasihi Allah, tapi dunia menolak Allah. Maka orang-orang yang menolak Allah masih memiliki kesempatan untuk melihat anugerah Allah. Dengan cara apa? Dengan kita. Kita mau menyebarkan kasih Allah. Kita mau memberitakan bahwa Allah itu adalah Allah yang layak dipercaya. Allah yang kita percayai dan sembah adalah Allah yang mau menerima siapa saja. Atau bahama behenot tamang do inang. Supaya kasih Allah mengalir kepada orang lain. Amang dan inang, bagi jemaat yang saat ini sekolah, anak-anak remaja, naposo bulung yang kuliah, Allah mengasihi kita, maka kita harus menularkannya kepada orang-orang yang belum percaya. Kalau kita anak kuliah, ramahlah, milikilah etika. Saat dunia sekarang sudah sudah banyak mempertontonkan hal-hal yang tidak beretika, tetaplah beretika. Tetaplah memiliki hormat kepada orang yang lebih tua. Tetaplah budayakan antri. Tetaplah mengutamakan hal yang baik dalam kehidupan. Tetaplah mencintai diri, bukan membandingkan diri dengan orang lain. Maka orang akan melihat dan tularan itu akan menyemangati orang lain. Bagi orang yang bekerja, amang dan inang yang bekerja dimanapun, tetaplah orang yang memiliki pendirian. Tetaplah memiliki kerja keras, menghargai waktu. Orang-orang yang setia, orang-orang yang menghormati pimpinan. Orang-orang yang tidak dilihat orang sekalipun dia tetap melakukan pekerjaannya yang baik dan benar. Tetaplah menjadi orang-orang yang memiliki integritas di dalam Tuhan. Bagi suami istri di dalam keluarga, supaya kita, karena kita amang dan inang berada di lingkungan yang tidak selalu seagama dengan kita, baiklah kita menunjukkan rasa hormat dan kasih kita kepada suami atau istri. Baiklah kita juga mengasihi atau menghormati tetangga kita. Unang tatakoi, unang tabain, suku nirwana sida. Kiranya tularan kasih Allah sampai kepada mereka, sehingga melalui itu bangsa juga mengenal bahwa Allah adalah Allah kasih. Tuhan menguatkan kita semua. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan sembah dalam diri Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang kami boleh terima hari ini. Allah adalah pengasih yang mengasihi kami bukan karena kelebihan, tetapi Allah merangkul dan mengasihi kami di dalam kelemahan kami. Ajar kami Tuhan untuk mencintai, menerima, menghargai semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap percaya saat kami dalam menghadapi banyak masalah dalam kehidupan kami. Tuhan membentuk kami, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan, demikian juga jemaat-Mu. Berkatilah mereka dalam kehidupan mereka setiap hari. Anak-anak bertumbuh dalam kasih dan anugerah Tuhan. Demikian juga orang tua, amang dan inang yang bekerja siang dan malam. Kuatkan, berikan semangat di dalam Tuhan, berkarya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, tetapi sebagai persembahan kepada Tuhan. Jemaat-Mu yang sudah tua, mereka kiranya kuat di dalam iman, tetap bergantung kepada Tuhan di masa tuanya, walaupun sudah berada di dalam banyak kelemahan, sakit, atau bahkan juga sudah mengalami susah tidur, tapi kiranya Tuhan tetap memberkati mereka. Tuhan, kami bawakan semua jemaat-Mu yang bekerja dimanapun mereka bekerja, biarlah melalui tempat mereka bekerja dan pekerjaan mereka, nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang yang melihat kasih Tuhan melalui semua jemaat-Mu yang tetap setia melakukan pekerjaan. Tuhan, kami juga bawakan kepadamu keluarga yang merindukan pekerjaan, yang merindukan anak hadir di tengah keluarga mereka, dan juga jemaat-Mu yang merindukan jodoh. Tuhan, berikanlah sesuai waktunya
Ajar mereka tetap berharap kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Tuhan, kami juga bawakan kepadamu jemaat-Mu yang sedang sakit di rumah atau di rumah sakit. Ada 9 orang. Tuhan, berikan mereka kekuatan dan berikan mereka Tuhan pengharapan. Hanya di dalam Tuhan mereka boleh kuat menjalani pengobatan, dan hanya pertolongan Tuhan mereka memperoleh kesembuhan. Kami juga bawakan kepadamu jemaat-Mu yang berulang tahun, ada 16 orang. Tuhanlah yang memberikan sukacita mereka semakin sempurna di dalam kasih-Mu sepanjang hidup mereka. Ajar mereka mensyukuri pemberian Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga bawakan kepadamu jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan. Sepanjang minggu ini ada 4 keluarga. Tuhan, biarlah kehangatan cinta kasih Tuhan menghangatkan dan menyempurnakan kasih dalam pernikahan mereka. Mereka bersama-sama dalam suka dan duka dalam menjalani kehidupan. Kami juga membawakan sukacita kami semua melalui kelahiran seorang anak di tengah keluarga Elbert Mangraja Tua, Samosir dan Claudi Boruhutauruk. Tuhanlah kiranya yang memberikan pertumbuhan kepada anak-Mu, kiranya ibu dan anak semakin sehat. Kami juga bawakan kepadamu hari ini ya Tuhan, yaitu perayaan kebangkitan kaum bapak di Huria ini. Kiranya semua bapak di gereja di Huria ini semakin bangkit dalam kehidupan pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mereka. Mereka tetap bersemangat. Biarlah mereka semakin termotivasi untuk melakukan dan melanjutkan pelayanan dimanapun mereka tinggal, berada dan bekerja. Kami bawakan kepadamu Tuhan, yaitu jemaat-Mu yang bersuka cita mempersembahkan apa yang dibutuhkan oleh gereja ini, baik dengan bunga altar ataupun alat musik ataupun alat yang dibutuhkan dalam ibadah. Tuhanlah yang memberkati persembahan ini, dan orang yang mempersembahkan mereka bersuka cita. Kiranya kami juga bersuka cita untuk memakai, dan juga kami juga boleh menjaga dengan baik. Kami bawakan juga semua kebaktian atau persekutuan week kategorial yang berlangsung sepanjang minggu ini. Tuhanlah yang menyertai, yang menguatkan semua pelayan, demikian juga semua jemaat bersuka cita untuk mengikuti semua kegiatan yang telah direncanakan di gereja ini. Dengan demikian gereja mendekatkan Tuhan melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kepadamu pemerintah di dalam berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh negara kami saat ini, baik secara sosial, ekonomi dan politik, dan ini bisa mengganggu keamanan dan ketentraman. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah presiden dan semua pemimpin-pemimpin sampai ke pemimpin yang terendah. Tuhanlah yang memampukan mereka untuk mengelola pemerintahan ini dengan baik, supaya masyarakat menerima, berada di dalam kesejahteraan. Kami serahkan Tuhan segala sesuatu kepadamu Tuhan, karena Tuhanlah pemilik kehidupan kami. Tuhanlah yang berkehendak dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Seluruhnya hidupku
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Cik. 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 Hati